Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami di channel MWC NU Baturaden, dan kita berada di sekretariat MWC, dan kita sudah kedatangan ketua takmir beserta sekjen ya, yaitu dari Masjid Baitul Mukmin Kutasari. Kita akan mengupas lebih jauh tentang prestasi yang diraih semalam, yaitu juara 3 lomba akreditasi masjid se-Kabupaten Banyumas. Sudah hadir dengan Bapak siapa? Bapak Isa Hartanto. Jabatan di takmir, ketua takmir. Ketua takmir. Ya. Untuk kesibukan sehari-hari? Kesibukan sehari-hari terkait dengan pribadi, saya profesinya penjahit. Luar biasa. Dan di sebelahnya dengan Bapak siapa? Bapak Tohar. Bapak Tohar. Kesehariannya? Kesehariannya sebagai tugas pokoknya sebagai perangkat desa Kutasari. Perangkat desa Kutasari. Nah, kita akan bertanya apa yang sudah dilakukan panjenengan di Masjid Baitul Mukmin sehingga panjenengan bisa mendapatkan juara 3 loh. Ya. Se-Kabupaten Banyumas. Saya beri waktu panjenengan 20 jam dari sekarang, Pak. Ya, makasih. Alhamdulillah. Pertama ya mengucapkan puji syukur ya atas meraih juara 3 program lomba masjid akreditasi dan kebersihan. Ini ya tidak terlepas dari upaya kebersamaan di kepengurusan takmir Masjid Baitul Mukmin yang bekerja sama dengan tulus dan ikhlas ya, terkait dengan ya, tidak terlepas juga dari kerja kerasnya sekjen ini selaku sekretaris di ketakmiran Masjid Baitul Mukmin ya. Yang kita lakukan ya kita berusaha semaksimal mungkin terkait dengan terutama untuk kemakmuran masjidnya lah. Kemakmuran masjid, kemudian kita menata manajemen keadministrasian, kemudian memberdayakan seksi-seksi yang ada, setiap seksi untuk memberikan atau gagasan-gagasannya, kegiatan-kegiatan di ketakmiran masjid terkait dengan untuk di dalam rangka memakmurkan Masjid Baitul Mukmin. Berbagai macam kegiatan kami berusaha untuk kita laksanakan dan di dalam rangka untuk bersama-sama jamaah, bersama-sama warga masyarakat seperti Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah ini sudah lengkap kedatangan kita. Ada Pak Sekjen MWC dan Wakil Tanfid MWC NU Baturaden. Ini sedikit penjelasan dari ketua takmirnya. Coba sedikit tambahan dari Sekjen takmir masjid, monggo. Ya, terima kasih atas kesempatan kepada kami diberikan untuk sedikit menjelaskan terkait adanya kegiatan di dalam Harlah NU yang ke-102, yaitu adanya kegiatan lomba akreditasi kemasjidan yang diselenggarakan oleh PCNU Kabupaten Banyumas. Dan jelas tujuannya ada akreditasi tersebut dikarenakan masjid agar meningkatkan fungsi dan peran masjid di wilayah Kabupaten Banyumas, terutama masjid-masjid yang berbadan hukum NU. Ini penting sekali ke depan sehingga masjid itu masjid yang sehat, bersih, warnanya bersih, tapi secara kesucian terjaga, jamaahnya juga banyak, rutin, kegiatannya juga ada, seperti itu. Terima kasih kepada PT yang telah menyelenggarakan adanya kegiatan tersebut. Dan kami alhamdulillah dari Tanding Kutasari, alhamdulillah ikut di dalamnya dan bisa memperoleh meraih juara 3. Ini alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih meningkat lagi untuk meraih juara yang lebih tinggi, mungkin juara 1, juara 2. Ini tahapan awal. Nah, ke depan nanti kita akan berusaha memperbaiki kekurangan-kekurangan di masjid, fasilitas yang ada di masjid kita lengkapi, kita perbaiki dan kita tingkatkan
masjid bukan hanya sebagai museum, tetapi tempat untuk kegiatan umat, demikian. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ini sudah hadir Wakil Tanfidiyah MWC NU Baturaden. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah mendengar Baturaden juara 3 lomba akreditasi masjid? Ya, pertama kali kita ucapkan rasa syukur pada Allah Ta'ala karena di sisa-sisa hidup kita masih diberi kesempatan untuk berkhidmat baik di dalam organisasi maupun di dalam sosial dan masyarakatan, ya. Dan di sini sebagai kita sebagai warga Nahdien, apalagi kita masuk struktural, itu selalu kita berikan bagaimana kita menjamiahkan sama. Mudah-mudahan dengan adanya ini dan kita meraih juara ketiga ini akan menjadi motivasi untuk kita semuanya. Ya, Amin. Mudah-mudahan berkah manfaat dan manfaat. Amin. Ya, terima kasih, dan kita tinggal menunggu satu lagi yaitu lomba profil MWC. Ya. Kebetulan sudah hadir Sekjen MWC, monggo optimis harapan apa? Karena sudah dapat kabar kita masuk 5 besar. Kira-kira jenengan yang sudah menyiapkan bersama dengan tim, kira-kira harapannya bagaimana untuk besok hari? Harapannya tentunya alhamdulillah hanya kita bisa tahu persis bahwa administrasi yang kita persiapkan itu belum seberapa. Terkait untuk motivasi lomba profil itu memang kedepannya arahannya bisa masing-masing tanggung jawab, tidak hanya melaksanakan tugas itu, tapi ada secara administrasi secara real dan tata persuratan baik itu kegiatan yang lainnya memang harus ada secara dibuktikan. Selama ini kan kita juga mengaplikan kaitannya dengan aplikasi surat persuratan itu digital, yang SIP-mu, adapun yang kita tanyakan itu sendiri kontraknya hanya beberapa saat saja tidak diteruskan, sehingga kadang terkendala kaitannya suratan itu. Terus yang kedua kalinya ketika pelaksanaan ini memang harus kita kembangkan lebih mendetail lagi ke depannya, karena profil itu terkait dengan penyelenggaraan administrasi itu secara keseluruhan. Ibarat kita kantor itu ada tempat yang khusus kantornya, terlihat tata kerja tujuannya, termasuk ada RAKT-nya untuk rencana tiap tahunnya ke depan, jangka pendek maupun jangka panjang. Itu paling pokok dan paling penting. Nah, arahan itu bisa membangun masing-masing di bawahnya seperti ranting yang ada di wilayah bawahan MWC itu harus seperti itu dan harus sejalan kaitannya dengan arahan dan tujuannya. Termasuk salah satunya adalah ketika pada saat kita ada akhir masa periode 5 tahun itu, aset mana saja yang kita harus perlihatkan dan kita buktikan. Contoh pada akhir-akhir tahun kemarin kan beda bukti secara administrasi keuangan, secara administrasi aset yang katanya NU itu banyak dan sebagainya, itu benar. Nah, dari hal ini kedepannya profit itu kita tidak hanya sekedar lomba. Lomba itu mudah ketika kita semua sejalan, kita mintai data ada dan lain sebagainya, karena hal itu memang untuk meningkatkan tanggung jawab kita semua masing-masing lembaga. Ini itu saja untuk motivasi kita, semoga bisa harapannya lah tidak satu lah, 2 lah. Karena satu kemungkinan berat sekali, berat. 2 mungkin juga berat, karena kita pada saat itu belum siap. Karena apa yang saya takutkan pada saat kita rapatkan, ketika ada acara event-event besar, penyelenggaraan PKPN dan sebagainya, semua datanya memang kurang maksimal untuk kearsipannya, sehingga kita tidak bisa masuk. Itu tergandala seperti itu, karena punya asetnya kan kegiatannya yang paling besar itu. Dan yang kedua kaitannya dengan perwakapan, hampir kita memasukkan data, namun Pak Teguh kurang antusias karena datanya tidak direncanakan dari awal, sehingga dia membuatnya lambat. Tapi saya sudah mengambil data sebagian besar yang kaitannya dengan aset-aset yang kita miliki sedang kita balap dan kita inventarisasi itu percepat juga dalam masing-masing
dari PWI dan lain sebagainya akan membantu itu seperti itu. Yang paling penting itu kegiatan yang tidak tahunan, tapi ada kegiatan katanya PKPNU, terus perwakapan, aset-aset itu yang paling penting, dan nanti akhirnya akan kita perlihatkan ketika masa akhir, itu yang paling penting, ada perbedaan. Dari masa ke masa itu ada perbedaan dan ada peningkatan, belajar dengan hal itu. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih untuk diskusi malam hari sudah kita cukupkan. Kita tunggu besok bagaimana hasil akhirnya. Apakah Batu Raden akan kembali menjadi juara 1 Profil MWC? Ya, kita tunggu berita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.